Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulana Firmansyah, absen 25 kelas 11 IPS 1. Saya di sini mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan definisi manfaat perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara. Pihak yang melakukan perdagangan dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Ekspor impor menjadi komponen penting dalam perdagangan internasional. Inflasi. Pada suatu negara dengan tingkat inflasi meningkat dibanding negara-negara tujuan perdagangannya, transaksi diperkirakan akan menurun. Namun hal ini dianggap wajar. Konsumen dan perusahaan di negara tersebut kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri karena inflasi lokal yang tinggi. Sementara ekspor negara tersebut ke negara lainnya akan menurun. Adanya bebas pasar, kebebasan ekonomi atau liberalisme sudah mulai ditanamkan dalam perdagangan internasional. Hal ini membuat siapa saja berhak meningkatkan dan memperluas pasar untuk melakukan jual beli produk lintas negara. Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang berpeluang menambah pendapatan negara. Kebebasan ekonomi menjadi pemicu individu, namun kelompok untuk berlomba-lomba menambah pasar dan meningkatkan produk. Perbedaan kondisi geografis. Setiap negara mempunyai situasi geografis yang berbeda dengan negara lain, yang akan menyebabkan perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan. Kondisi tersebut membuat setiap negara tidak dapat memenuhi semua sumber daya yang dibutuhkan, sehingga perlu melakukan pertukaran dengan negara lain. Perbedaan teknologi. Tidak hanya perbedaan sumber daya alamnya saja, perbedaan sumber daya manusianya juga bisa menyebabkan perbedaan kemampuan dalam hal teknologi. Perbedaan teknologi ini menyebabkan suatu negara yang hanya bisa menghasilkan barang mentah harus mengekspor ke negara lain untuk diolah dan diimpor kembali ke negaranya dengan harga lebih mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu negara hanya maju dalam teknologi saja tanpa adanya pasokan sumber daya alam, mereka membutuhkan bantuan dari negara lain. Inilah peran suatu bentuk perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kebijakan pemerintah. Pemerintahan suatu negara dapat memiliki pengaruh besar terhadap neraca perdagangannya, mulai kebijakan mengenai subsidi eksportir, pembatas impor, hingga kurangnya penegakan hukum terhadap pembajakan. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Perdagangan internasional, peluang kerja yang terbuka luas. Manfaat perdagangan internasional pertama adalah terbukanya peluang kerja yang sangat luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Kondisi tersebut tentu akan membantu negara-negara menurunkan tingkat pengangguran. Dengan begitu, membuat seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Manfaat perdagangan internasional berikutnya adalah menambah pasar bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal, tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan.
membuat hubungan baik antara negara. Manfaat lainnya yang bisa dirasakan dari perdagangan internasional adalah terjalinnya hubungan baik antara negara. Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dari masing-masing negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan sesuatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Adanya kegiatan perdagangan internasional akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Dengan begitu, peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan. Kebutuhan hidup makin mudah terpenuhi. Adanya perdagangan internasional juga akan memudahkan setiap negara dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing, mulai kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan, iptek, dan lain sebagainya. Hal tersebut yang nantinya bisa dikembangkan dengan memproduksi produk-produk di setiap negaranya. Neraca pembayaran internasional atau Balance of Payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Apabila pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran yaitu 1. Debit, bertambahnya kewajiban atau ke penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk orang lain. Contoh, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain. Penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. 2. Kredit, bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor. Penerimaan jasa negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Perlu diingat jika di sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.